Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Halo Bang. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan atau mungkin sudah terjadi, yaitu dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Bagaimana Bu Hasnaini? Apa kabar? Didampingi Pak Iksan. Ya. Agak maju dikit Bu. Gimana Bu Iksan nih? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari yang kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. September. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Atau untuk membesarkan partai bersama? Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Bu ini? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Apakah pantas perilaku seorang ketua KPU untuk melaksanakan atau Bos Nei, Anda bisa menyebutkan tanda-tanda Simasari di tubuhnya, tubuh di badannya? Bisa. Bentuknya apa aja? Ya nantilah dibuktikan. Itu bohong katanya. Saya kan bisa sebutkan tanda-tanda bukti apa yang ada di seluruh Dari ketua KPU? Bu Basneni, gimana? Ini sekedar pelecehan atau masuk nggak? Barangnya masuk nggak menurut Anda? Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang Bu Basneni ketahui di KPU? Terlalu banyak. Siap untuk menjadi justice kolaborator. Tapi saya harus dijaga keselamatan saya dan nyawa saya. Saya minta itu. Dan saya berada di penjara, siapa yang akan jamak? Nanti kita akan upayakan siapa yang akan menjamin hidup saya dalam sini. Kejahatan yang dilakukan oleh ketua KPU penyelenggara negara yang dilaksanakan di pelecehan dan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang kerja dan di hotel ya, betul Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dibawa selalu di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu kita semua dilancarkan kegiatan-kegiatan kita, terutama dilancarkan rezeki kita dan terpelihara, dijauhkan dari segala penyakit dan musibah tentunya. Kawan-kawan sekalian, seperti yang sering kami sampaikan bahwa channel ini akan selalu menyajikan informasi aktual terkait dengan masalah perkembangan sosial politik, sosial budaya, dan agama. Nah, saudara sekalian, kali ini kita akan menyajikan satu berita penting dan mahadasat menurut saya, karena ini terkait dengan masalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, yang dalam video pertama kita juga sudah kemukakan tentang berita yang dikemukakan oleh Ibu Hasnaini atau Wanita Emas, Ketua Umum Partai Republik 1 yang partainya tidak lolos verifikasi. Ini terkait dengan masalah etika atau moral. Kali ini yang beritanya dimuat di dalam portal oposisi cerdas di Twitter. Dan sekalian dengan judul Ketua KPU, ya di sini tulis Ketua Umum padahal ini Ketua aja. Ketua KPU dilaporkan atas kasus dugaan pelecehan seksual oleh Hasnaini Muin, si wanita emas. Nah, luar biasa ya, KPU sekarang telah dibongkar soal rencana KPU memenangkan desain, kalau itu benar ya, ini kan pengakuan terhadap Hasnaini oleh Hasnaini, mendesain curang untuk Pilpres yang akan datang, bahkan juga DPR RI, bisa juga DPRD, bisa juga DPD dan lain sebagainya. Ya bisa aja, dan memang ya saudara sekalian, bagi Anda yang pernah mengikuti pemilu di tingkat lokal maupun tingkat pusat termasuk pilkada, ya
curang, walaupun itu bukan dilakukan oleh KPU pusat atau oleh KPU daerah misalnya, tetapi di level yang di bawah itu dilakukan luar biasa, dan ini entah itu uncontrolled oleh penyelenggara KPU terhadap aparatur di bawahnya atau juga termasuk Bawaslu, ya. Nah, kali ini saudara sekalian, berita yang menurut saya sangat menggambarkan, dan kalau andaikan ini benar, hancur sudah. Berita yang pertama tentang rencana desain, kalau itu benar, itu juga sudah hancur sebetulnya pemilu. Oknum-oknum yang terlibat dalam, apalagi itu secara sistematik terkait juga misalnya dengan oknum-oknum di Bawaslu misalnya, andaikan itu terkait ke sana. Nah, baiklah kita bacakan berita ini saudara sekalian. Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Muin atau si Wanita Emas. Wanita Emas ini julukan aja ya, penamaan aja seperti yang kita kenal selama ini, melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asy'ari atas dugaan pelecehan seksual. Kuasa hukum Hasnaini Muin, Farhad Abbas. Tentu banyak orang di kalangan kita tidak asing lah saudara Farhad Abbas, mantan suaminya Daniati, artis ya, Nia Daniati, yang juga merupakan kuasa hukum partai Pandai, juga turut mengklaim bahwa Hasyim berbuat asusila terhadap kliennya tersebut. Karena menyangkut kesusilaan, jadi kita tidak bisa menyampaikan bentuk tindakannya, kata Farhad yang dikutip oleh media ini, ada terutama Kompas.com dan lain sebagainya. Farhad kemudian melaporkan Hasyim Asy'ari ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP Jakarta pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam kedatangannya ke DKPP tersebut, Farhad juga turut membawa bukti adanya pelecehan seksual itu. Bukti tersebut meliputi video pengakuan testimoni, bukti komunikasi dari pesan WhatsApp, hingga sejumlah foto. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, bukti-bukti komunikasi WA, dan foto-foto pembelian sebuah tiket ke Yogyakarta. Kemudian foto-foto bersamaan dan sebagainya, ungkap Farhad usai bertemu dengan jajaran DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, penyelenggara pemilu ya. Farhad Abbas mengatakan bahwa pihaknya meminta anggota KPU diberhentikan jika laporan yang disampaikan tersebut merupakan sebuah fakta. Apabila terbukti, diberikan hukuman berupa pemberhentian tidak terhormat kepada seluruh komisioner KPU RI. Nah, ini kan ketuanya saja yang berbuat asusila, kok bisa? Saya kira tidak begitu. Jadi kalau dugaan asusila itu benar, perbuatan pelecehan itu benar, itu tidak bisa dilakukan, orang lain tidak melakukannya, tidak bisa orang lain yang tidak melakukannya itu tidak boleh kemudian diminta diberhentikan semuanya, tetapi hanya yang bersangkutan saja yang diduga melakukan itu ya diberhentikan, bukan hanya sebagai jabatan sebagai ketua KPU, tetapi juga sebagai anggota KPU. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menanggapi laporan yang menyeret namanya tersebut. Hasyim diketahui hanya berkomentar singkat atas tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya mengenai dugaan pelecehan seksual itu. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP tersebut. Kami, katanya, kalimat langsung, kutipan langsung, kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, ungkap Hasyim. Anggota DKPP J. Kristiadi mengatakan bahwa DKPP merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan. Tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara. DKPP juga tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan buru-buru. Setiap laporan yang diterima DKPP akan diproses terlebih dahulu. Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif. Tidak bisa kita agresif menindak tanpa laporan untuk membuat inisiatif. Tidak mungkin, kata J. Kristiadi. Kalau ada laporan kita terima tentu dengan baik dong, kata Kristiadi.
Selanjutnya dikatakan bahwa ya permintaan itu kan ancer-ancer. Ancer-ancer itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan. Ia menambahkan. Dikutip dari Kompas.com, Hasnaini Muin atau yang sering disebut dengan wanita emas tersebut bermula dari jargon yang sering dilontarkan Hasnaini, yaitu era masyarakat sejahtera. Ia dijuluki wanita emas karena mendirikan partai era masyarakat atau disingkat Partai Emas. Pada tahun 2010, Hasnaini pernah maju ke Pilkada Tangerang Selatan tapi gagal. Kemudian Hasnaini juga pernah maju di Pilkada DKI 2017 tetap juga gagal lagi. Hasnaini tercatat pernah maju sebagai legislatif DKI Jakarta dari Partai Demokrat pada pemilu 2024. Oh, ini salah kutipannya, pada pemilu 2000, mungkin pada pemilu sebelumnya ya. Ini kok ditaruhnya 2004. Lagi-lagi usahanya tidak membuahkan hasil, dikutip dari Kompas TV. Kemudian Hasnaini juga ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana di lingkungan PT Waskita Beton Precast pada periode 2016-2020. Hasnaini dijemput paksa petugas untuk menjalani pemeriksaan dugaan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 2,5 miliar, 2,58 triliun. Bukan miliar ya, triliun, besar sekali. Dijemput paksa karena dianggap tidak kooperatif setelah beberapa kali mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan Agung. Ya, alias wanita emas ditahan. Secara umum kita kenakan pasal 2 pasal Undang-Undang Anti Korupsi, dugaan tidak pidana korupsi dan lain sebagainya. Itu tambahan saja kawan-kawan sekalian tentang berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ini. Saudara sekalian, image kita selama ini ya seakan-akan kata pelecehan seksual itu dipahami secara umum oleh kita, umumnya adalah misalnya adalah tindakan salah satu pihak, terutama dalam konteks ini misalnya ketua KPU terhadap Hasnaini misalnya, atau ketua KPU terhadap Hasnaini atau lawan ke si wanita misalnya. Tetapi bisa juga pelecehan seksual itu juga bisa terjadi sebaliknya, seorang wanita kepada seorang laki-laki misalnya ya. Tetapi dalam konteks ini ya tentu yang dimaksud adalah ketua KPU terhadap atau Hasyim Asy'ari terhadap Hasnaini. Nah, itu bisa jadi kita belum tahu karena itu tidak dibuka. Apakah pelecehan itu hanya sengaja dipegang-pegang atau di apa bentuknya kita belum tahu. Tetapi dari wawancara yang nanti kita akan munculkan videonya juga di dalam terkait dengan pengakuan yang bersangkutan bahwa ketua KPU menyampaikan hanya kepada dia ketika mereka berdua menyampaikan bahwa KPU lagi mendesain untuk memenangkan di Pilpres untuk memenangkan Ganjar dan Erick Thohir sebagai atau menjadikan Ganjar dan Erick Thohir sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang akan datang di momentum pemilu itu. Artinya sama saja mencoba untuk memenangkan. Tentunya kalau ini benar, ini sudah sangat berbahaya komisioner KPU kita dan pemilu kita terancam. Sedangkan ini saja kalau ini benar terjadi pelecehan, itu wajah komisioner kita walaupun hanya dilakukan atau perbuatan satu orang, tetapi itu sudah merusak seluruh citra KPU, termasuk juga yang saya katakan kemarin Bawaslu. Karena itu hati-hati. Pernyataan Bawaslu yang beberapa waktu lalu terkait dengan masalah kegiatan Anies ke daerah-daerah bersama Nasdem itu dianggap telah mencuri star dan dianggap tidak beretika. Itu juga diindikasi ada intervensi pihak lain terhadap lembaga tersebut untuk membuat pernyataan seperti itu. Padahal ketua KPU sendiri Hasyim Asy'ari ketika wawancara dengan Akbar Faisal Channel
itu mengatakan ya sebetulnya belum ada apa-apa, calon dia juga belum sebagai calon presiden dalam pengertian baru bakal calon, kemudian belum ditetapkan sebagai ini, kemudian juga pemilunya juga masih jauh dan belum juga ditetapkan sebagai capres dan jadwal pemilunya itu di luar itu. Oleh karena itu dalam wawancara itu kita lihat bahwa dia tidak sangat sependapat dengan sikap Bawaslu. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita juga patut menduga bahwa Bawaslu ini juga walaupun tidak sevulgar yang dikemukakan oleh Hasnaini terkait dengan masalah ketua KPU tadi, yang selain ada pelecehan yang di video ini kita buat khusus tentang pelecehan, tetapi juga di video yang lain yang kita sudah tampilkan sebelumnya. Video pengakuan yang bersangkutan atas dua hal. Yang pertama adalah tentang desain KPU untuk memenangkan Ganjar dan Erick Thohir pemilu Pilpres 2024 yang akan datang, dan yang kedua adalah pelecehan ketua KPU terhadap Hasnaini. Model pelecehan kita tidak tahu bentuknya apa, apakah hanya sekadar dirayu atau sekadar dipegang apa tangannya atau apa, atau memang sudah bobo bersama, wallahu alam. Tapi agak jelas kalau kita lihat dan dengarkan video yang akan mengiringi atau mendampingi keterangan kita ini dari Hasnaini secara langsung. Baik kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skandal. Jangan bahwa ada transaksi lainnya juga, proses lolos atau tidak lolos dalam partai politik. Ini harus menjadi atensi, tidak hanya atensi Dewan di KPP, tapi juga Presiden. Nah, ini kan yang mengangkat Presiden dan Komisi 2 DPR juga. Berhentikan ketua KPU dan hukum seberat-beratnya, proses hukum. Ya, tidak hanya itu, kita tidak hanya itu, harus dibongkar juga skandal. Kan ini kan motifnya ini adalah saling keterkaitan, karena beliau ini kan ketua umum partai. Ini kan saling keterkaitan dengan isu lolos atau tidak lolosnya. Ya. Artinya kita patut diduga apakah partai-partai lain juga mengalami hal yang sama seperti itu. Dan oleh karena itu harus kita bongkar bersama, termasuk penggunaan instrumen-instrumen yang ada di Komisi Pemilihan Umum, ya, sipolnya dan data-data yang ada itu harus dibuka semua. Oke. Apa betul skandal yang sangat memalukan sebagai ketua komisi lembaga negara yang gimana harus bersih dan pemilu yang bersih, tapi melakukan perbuatan tercela, pemerkosaan dan pelecehan. Kalau betul ya apa yang dilakukan. Oke Bu, siap ya, kita bikin puasa dan kita segera buat laporan kasih hukum. Terima kasih, demikian. Salam Ketua Umum Partai Pandai, Partai Tabas. Daya seorang wanita yang dalam ketidakberdayaan dan dengan janji-janji, menurut Bu Hasnaini gimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan membuat laporan ke polisi maupun ke DKPP? Akan melakukan. Karena ini ancamannya berat sekali, khususnya buat Ketua KPU. Apakah Saudara Hasnaini memiliki bukti, fakta dan... Cukup sangat bukti, sudah 2 rim buktinya. Bisa disebutkan nama Ketua KPU-nya Pak? Hasyim Hasyari. Ya. Oke, kita akan menerima kesaksian ini, mudah-mudahan tidak dicabut, semoga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dihukum seberat-beratnya pelakunya. Hari ini dihadirkan oleh Ketua Partai Bang Ahmad Yani, Bang Sumi dan Bang Sekjen Partai Perkasa. Siap berjuang untuk membela korban perkosa. Siap. Terus Bang Yani ada sedikit testimoni? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Kalau itu memang sudah terjadi, saya kira sudah tidak patut lagi dari sana. Tidak hanya menjadi masalah moral. Ini adalah skandal. Jangan bahwa ada transaksi lainnya juga, proses lolos atau tidak lolos dalam partai politik. Ini harus menjadi atensi, tidak hanya atensi Dewan di KPP. Berarti ada partai patut diduga, yang lain-lain juga bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Jadi sudah ditentukan dari sejak awal partai mana yang boleh lolos, partai mana yang tidak lolos seperti itu. Begitu kan?
Ya, ini Makanya kayak kesaksian kesaksian ini bisa susah kayak gitu. kesaksian bisa ini Bu Hasna ini Ketua Umum Partai Republik 1 berbicara dengan Ketua Umum Partai Pandai dan Ketua Umum Masumi dan Ketua Sekjen Partai Perkasa. Gitu loh. Jadi pengakuan ini ketika Anda disakiti sama aja menyakiti semua ketua umum partai-partai yang menjadi korban daripada kezaliman ketua KPU. Pertanyaannya, andai ibu tidak ada kasus di kasus lain ya, Pelecehan. kasus bukan kasus yang Jadi sekarang tahap yang di kita kejaksaan, ditahan, artinya partai ibu sudah dijaminkan menjadi peserta pemilu dan jangan-jangan sudah dijaminkan juga untuk masuk parliamentary threshold. Pasti. Itu dijanjikan kan? Oleh Hasyim Asyari. Hasyim Asyari punya grup sendiri. Yang pernah Bos Tei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang mekanisme bekerjanya KPU di dalam sehingga orang bisa diloloskan. Termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap 1. Terus menurut saudara, Tapi pada itu artinya gini Bu Husna ini, pada waktu tahap 1 memang berarti yang bekerja itu bukan partainya Ibu Husna ini kan? Ibu Husna ini hanya menerima bersih saja. Betul. Berarti yang mengerjakan itu aparat KPU semua Betul. di bawah perintah ketua KPU dan kawan-kawannya. jadi mereka sudah mendesain untuk menjadi presiden itu adalah Ganjar dan Erick Thohir. Anda yakin ini? Bukan Itu statement dari dia, saya tidak tahu. dari kalau- siapa? Dari ketua KPU. Statementnya Pak Hasyim Asyari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan. Tapi kalau dia ngeles dan tidak mengingkari itu saya tidak tahu. Ya, mungkin pasti yang ada bukti fakta itu, fakta. Ya. Ini kan pileg dengan pilpres itu kan bersamaan. Artinya tadi Ibu Husna ini sebagai indikasi dan bukti yang nggak mungkin dia bisa pungkiri bahwa partainya Ibu Husna ini di tahap Asna ini ya. Asna ini di tahap pertama Partai Republik 1 ya. Partai Republik 1 itu kan lolos. Padahal yang bekerja itu menunjukkan yang tidak boleh dilakukan. Yang bekerja itu harusnya partai ini. Berarti jauh sebelumnya juga mungkin sipol-sipol itu mereka juga mengerjakan semuanya itu. Gitu. Dengan menggunakan tadi kecurangan pemilu itu dengan menggunakan sistem IT.